こんにちは、皆さん。今日は6月13、日です。はい。これは、全部私のあー勉強しているとチャット GPT です。それでは、君の笑い方を、君の笑い方を届けたい。届けたいって、君、笑い方, cara ketawa, uh, todoketai, ingin menyampaikan. Kalimat ini agak puitis di konteks lagu diperlukan untuk ini tampilan web ya. Oke, subtitle di gambar itu Nande mama no koto suki ni natta no. Nande, kenapa? Mama no koto, mama, ibu. Suki ni natta, menjadi jatuh cinta. Kenapa ayah bisa jatuh cinta pada mama? Kenapa ayah dulu suka sama mama? Pola yang sangat sering muncul, noun plus noun no koto suki ni naru ya. Contohnya kare no koto suki ni natta. Kanojo no koto suki ni natta. Itskara kanojo no koto suki ni natta no. Kanojo no koto suki ni natta no. Sejak kapan kamu mulai suka padanya? Subtitle yang terlihat itu Mirai ni aitai hitogai tanda. Mirai masa depan ni aitai ingin bertemu, hito orang, ga penanda subjek, ita ada untuk makhluk hidup, enda tanda. Struktur kalimatnya menarik karena bukan mirai de aitai hito, melainkan mirai ni aitai hito. Di sini mirai ini lebih ke di masa depan nanti atau suatu hari nanti. Jadi aitai hito, mirai ni aitai hito, orang yang ingin ketemu di masa depan. Mirai ni aitai hito ga tanda, seorang yang ingin ketemu di masa depan. Nuansa anda kalau cuma mirai ni aitai hito ga ita, seorang yang ketemu. Tapi kalau mirai ni aitai hito ga tanda, itu soalnya ada seorang yang ingin kutemui, karena dulu ada orang yang sangat ingin kutemui. Ada nuansa menjelaskan sesuatu. Karena enggak. Dalam konteks adegan, karena sebelum anaknya bertanya, Nande mama no koto suki ni natta no? Kenapa aja cinta pada mama? Lalu ayahnya menjawab, Mirai ni aitai hito ga tanda. Karena ada seorang yang ingin kutemui di masa depan, atau lebih natural karena ada seorang yang kuharapkan bisa kutemui suatu hari nanti. Dan yang dimaksud tentu adalah ibunya si anak. Makanya kalimat ini terasa romantis karena dia tidak bilang Mama ga suki datta kara, karena aku suka mama, melainkan Mirai ni aitai hito ga tanda. Ada seorang yang ingin kutemui di masa depan. Soalnya sejak dulu dia merasa ada orang spesial yang sedang dia tuju dalam hidupnya. Subtitle yang terlihat Mada atakoto nai dareka ni. Ini sebenarnya potongan kalimat lebih panjang. Mada masih belum, Ata telah bertemu, Koto pengalaman, fakta, melakukan sesuatu. Ata koto ga aru berarti pernah ketemu, Ata koto ga nai belum pernah ketemu. Dareka itu seseorang, ni itu dengan bumpo penting di sini takoto ga nai. Verb takoto ga nai belum pernah melakukan. Contoh
Nihong itakoto ga nai. Belum pernah ke Jepang. Karen ni atakoto ga nai. Belum pernah bertemu dia. Bentuk yang dipakai di sini atakoto no nai dareka. Bukan kalimat biasa tapi klausa yang menerangkan kata benda. Secara harfiah seseorang yang belum pernah kutemui. Atakoto nai yang belum pernah kutemui. Dareka seseorang. Atakoto no nai dareka. Atakoto no nai dareka. Aneh juga ya. Seseorang yang belum pernah kutemui. Kenapa pakai no bukan ga? Biasanya kan atakoto ga nai, tapi saat menerangkan noun sering menjadi atakoto no nai hito. Atakoto no nai hito. Ya itu kan soalnya kan dia jadi satu subjek ya. Atakoto no nai hito. Jadi satu. Ini pola yang sangat umum. Atakoto no nai pemandangan ini Shizeng ya. Aduh, apa sih ini? Iro. Ini pemandangan yang belum pernah dilihat. Atakoto ga nai. Mitakoto ga nai. Pemandangan tuh Shizeng kan? Alam Shizeng. Pemandangan itu Cotomate ne. Cotomate kudasai. Pemandangan tuh apa sih? Mana sih ini gua? Aduh, iya itu ki ya. Dari iro itu kan warna. Keshiki. Aduh, lupa lagi. Keshiki. Lupa mulu. Itu kotoba 4 padahal. Mita koto no nai keshiki. Pemandangan yang belum pernah aku lihat. Kita koto no nai hanasu. Kita koto no nai banasu. Cerita yang belum pernah aku dengar. Atakoto no nai hito, orang yang belum pernah aku temui. Ya itu noun ya, menerangkan noun pakai no makanya. Digabung dengan kalimat sebelumnya tadi hanya berkata mirai ni aitai hito ga itanda. Ada orang yang ingin aku temui di masa depan. Lalu muncul mada atakoto no nai dari kani kepada seseorang yang belum pernah kutemui. Nuansanya ada seseorang yang ingin kutemui di masa depan, seseorang yang saat itu bahkan belum pernah kutemui. Puitis sekali karena menggambarkan perasaan. Aku terus berjalan menuju seseorang yang bahkan saat itu belum kukenal. Makanya adegan ini terdengar romantis dan filosofis, bukan sekedar aku suka mama. Terus tiba-tiba gue nanya, tatakai itu bentuk imperatif dari tataku ya? Bukan katanya, diketawain ChatGPT. Tatakai memang bentuk imperatif tapi berasal dari tatakau, berjuang. Bukan dari tataku. Kalau tataku tuh mengetuk ya, memukul, bisa buat drum, bisa buat slap juga tataku. Karena ini ya, ini tatakau, nih. Karena tatakau adalah godan verb berakhiran u, pola imperatif godan. Ini kan godan berakhiran u ya. Ini kan kaku ya. Imperatifnya jadi kake, iku jadi ike, yomu jadi yome, hanasu hanase. Nah ini tatakau jadi tatakai. Jadi tatakai bertarunglah, lawan terus berjuang. Ini yang terkenal dari Attack on Titan. Tatakai, lawan terus lawan. Gitu, artinya lawan terus lawan. Kalau ini tataku. Tatake artinya pukul, hantam. Contoh, doao tataku, ketuk pintunya. Maka tatakau itu fight. Kalau tatake, tataku hit, strike. Beda tataku sama naguru apa Anda? Ini salah satu pasangan kata yang sering bikin bingung. Tataku makna dasarnya memukul, mengetuk, menepuk. Fokusnya pada aksi memukulnya, bukan pada melukai lawan. Contoh, doao tataku, mengetuk pintu.
Bahu itu apa sih bahasa Jepangnya ini? Kubi ya? Kubi leher tapi. Oh iya kata. Aduh, kata. Aduh. Shoulder kata. Kata. Eh, katao tataku menepuk bahu. Terus ada lagi eh ini drum ya. Drum itu apa sih bacanya? Taiko. Taiko. Drum itu bacanya taiko. Taiko tataku menabuh drum. Terus ada sukue ya. Sukueo tataku. Jadi tataku bisa dipakai ke benda mati. Kalau naguru, naguru itu maknanya meninju, menghajar, memukul seorang. Naguru, naguru. Khususnya pada kekerasan terhadap orang atau makhluk hidup. Contoh, hito, naguru. Kao, naguru, meninju wajah. Terus ada baku hantam. Ini jadinya naguri ai ya. Naguri ini pas, naguri ai. Masuk stem ya. Ya kadang-kadang ngeselin gue udah bilang GPT kasih furgana. Ya naguri ai, fist fight. Baku hantam ya. Perbandingan doao tataku normal mengetuk pintu, doao naguru itu nggak mungkin, aneh karena nggak mungkin ngajak berantem pintu ya, meninju pintu bisa sih tapi berarti marah lalu menghajar pintu, jadi melampiaskan kemarahan ke pintu gitu, jadi naguru bisa kayak gitu. Terus ada ini tadi katao tataku menepuk bahu ya. Katao tataku, kalau katao naguru itu nggak bisa kesana, jadi kekerasan ya. Terus ini tadi kao tataku menampar memukul wajah bisa, kao naguru juga bisa tapi jauh lebih brutal. Dalam anime kalau karakter marah naguruzo akan kuhajar kau, bung naguruzo akan kuhantam kau. Sedangkan kalau tatakuzo sering terdengar seperti akan kupukul atau akan kutampar dan biasanya terasa lebih ringan daripada naguru. Ringkasan cepat. Kata tataku nuansa memukul, mengetuk, menepuk. Naguru menghajar, meninju, memukul orang. Tatakau bertarung, berjuang. Terus kalau utsu juga memukul, menembak, mengetik. Utsu ini yang kalau misalnya meriam biasanya ya, ute kan biasanya gitu kan, tembak gitu. Nah ini utsu kayaknya nih. Kan utsu kan imperatifnya jadi ute dong. Iya kan su, iya jadi te. Nah, jadi kalau Eren bilang tatakae itu bukan pukul dia, melainkan bertarunglah lawan gitu. Ini skip aja soalnya nggak kebaca. Ini teksnya soro mioni hakko koku haku stes maiso. Soro udah waktunya ya kan, bentar lagi nggak lama lagi. Mioni itu kepada Mio itu nama orang. Nah ini koku haku suru itu confession ya, menyatakan perasaan cinta, nembak koku haku, nembak cewek gitu. Koku haku suru tes mau itu ya itu shimachata kayak ya terlanjur sampai melakukan gitu. So kelihatannya so ya, tes, jadi tes my so itu gabungan tes mau plus so, jadi kayak
aduh rasanya gitu ya. Contohnya nih, naite shimaiso, rasanya aku akan menangis. Terus waratte shimaiso, rasanya aku akan tertawa. Itte shimaiso, rasanya aku akan keceplosan bilang. Di kalimat ini, koku hakuste shimaiso, bukan sekedar aku akan mengaku, tapi lebih aku merasa tidak bisa menahan diri lagi dan akan mengaku gitu. Akan menyatakan perasaan gitu. Aduh, nuansanya kalau begini terus aku bisa-bisa nembak dia nih gitu. Terjemahan naturalnya, sora soro mio ni koku haku stay koku haku shite shimai so. Sebentar lagi kayaknya aku bakal nembak Nio gitu. Nah, ya. Ini nggak kebaca ya soalnya. Ntar aja. Uh, Sorewa jidai okure. Sorewa jidai okure. Sorewa jidai itu kan zaman ya. Okure itu keterlambatan, tertinggal. Jadi itu mah ketinggalan zaman gitu. Furui kono kono hong wa furui. Furui. Terus ada lagi out of date. Jidai ya tadi ya. Jidai ore okure. Uh, Kando. Kando itu artinya terharu, tersentuh. Kando, terkesan secara emosional. Seperti kata benda. Kando shita. Sebagai kata benda, kando shita. Aku terharu. Sebagai kata benda. Kando shita. Kando itu kata benda. Kando shita. Jadi, aku terharu. Itu bukan kata benda dong. Kata benda ya. Kando shita. Suruh verb. Noun. Kando shimashita. Saya sangat terharu. Kando no ega. Film yang mengharukan. Caca kanji. Kang, perasaan. Do, bergerak. Secara harfiah hati atau perasaan yang bergerak. Contoh, kareno kotoba ni kando shita. Aku terharu oleh kata-katanya. Kelihatan gak sih? Perlu digedein ya. Kangeki suru. Sama sih. Sugoi. Odoroku, terkejut. Sampai sini dulu kali ya. Kebanyakan nanti kegedean filenya.